Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihinya, dan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat dan ada kesempatan untuk bersama-sama lagi pada pagi hari ini. Jadi saudara, mari saya mengajak kita bersama-sama. Jadi mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan bersama sebagai pujian kita, sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Karena besar karya dan kebaikannya untuk kita. Jadi saudara, mari kita angkatkan bersama penyembahan ini bagi Tuhan kita. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan yang terdapat dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 yang berbunyi begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara, ini sangat jelas ya untuk menyatakan satu perkara. Jadi pagi ini saya mau membawa kita dengan tema ini. Kedewasaan akan mengubah kita. Nah, saudara, saya tidak berbicara tentang kedewasaan secara fisikal, tetapi saya lebih melihat kepada kedewasaan rohani kita, saudara. Nah, seperti mana yang dikatakan Paulus di bagian ini, ya, dia memberi bayangan untuk kedewasaan secara fisikal. Ya, kalau masih kanak-kanak, ya kita bercakap pun seperti kanak-kanak, kita merasa pun seperti kanak-kanak, cara berpikir kita pun seperti kanak-kanak. Nah, setelah kita menjadi dewasa, ya sudah tentu semuanya berbeda. Tidak lagi seperti kita kanak-kanak, ya semuanya berubah. Semuanya berubah, tidak lagi seperti waktu kita kanak-kanak lagi. Nah, demikian dengan kerohanian kita, saudara. Sudah tentu kalau dibandingkan waktu kita mula-mula percaya Tuhan, hari pertama, bahkan minggu pertama, bulan pertama menjadi orang Kristen itu tidak sama lagi dengan pada waktu ini sudah sekian lama, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sudah pasti ada bedanya. Nah, jadi saudara, apakah ini berlaku di dalam kita? Jadi kedewasaan itu akan mengubah. Bermaksud kalau rohani kita menjadi dewasa, sudah pasti akan menunjukkan dan membuktikan perubahan-perubahan di dalam kekristenan kita. Nah, saudara, coba untuk kita dapat melihat sedikit di bagian ini. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, bahwa dunia dilanda COVID-19 dan seluruh negara kita ya tidak dibenarkan ke gereja. Kita tidak dibenarkan ke gereja sekarang ini karena ke gereja itu adalah perkumpulan orang banyak, jadi tidak dibenarkan untuk mencegah COVID. Dan sudah genap setahun ya COVID melanda. Jadi banyak waktu kita tidak ke gereja, banyak minggunya, banyak bulannya tidak ke gereja. Nah, saudara, sebenarnya kita boleh melihat kedewasaan rohani kita ketika kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang seperti ini. Nah, jadi coba kita perhatikan, apakah iman kita terasa terancam ketika ada COVID karena kita tidak ke gereja? Jadi iman kita mulai rendah, iman kita mulai turun gitu. Nah, itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana sejauh mana kedewasaan kita. Ataupun di dalam keadaan seperti ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam apapun kita semakin mengandalkan Tuhan. Nah,
mari kita lihat sendiri di dalam diri kita. Bagaimana ketika saya dan semua orang sudah lama tidak ke gereja. Jadi tidak perlu lihat-lihat, tidak perlu ukur-ukur orang lain. Perhatikan, tanyakan di dalam diri kita, saya bagaimana setelah sekian lama tidak ke gereja? Apa yang saya rasakan? Nah, itu mungkin soalan yang pertama. Jadi kiranya kalau yang kedua, bagaimanakah semua tanggung jawab saya ke gereja? Apakah saya masih setia melakukannya? Atau dengan kesempatan karena tidak ke gereja, tidak usah apa-apa lagi, kayaknya lepas tangan aja. Kok nggak ke gereja, ya kan? Nah, jadi seperti apa? Apapun jawaban saudara dan saya, itu menunjukkan kedewasaan kita. Nah, mungkin banyak hal lain, mungkin banyak perkara lain, tetapi harus diingat satu hal ini. Kedewasaan rohani kita di dalam apapun itu akan menunjukkan dan akan ditunjukkan oleh bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menanggapi. Nah, kedewasaan kita terlihat di sana, saudara. Nah, jadi pada pagi hari ini, jadi saya ingin membawa saudara dan saudari bersama supaya kita dapat bercermin daripada firman Tuhan ini, melihat jauh ke dalam diri kita, supaya hari ini kita telanjangi iman Kristen kita. Ayo, saya sudah dewasa atau belum? Nah, saudara, tiada orang lain tahu. Kita sendiri tahu. Mau tahu, jujur saja pada diri sendiri. Jadi saudara, dengan kesempatan ini saya mau membawa kita bersama berdoa bersama-sama supaya kita tetap menjalani proses kedewasaan kita, supaya perubahan demi perubahan itu berlaku di dalam kita. Dan apalagi seperti mana yang dikatakan firman Tuhan bahwa dunia ini semakin tua. Jadi makanya kalau sudah semakin tua, Alkitab juga berkata tidak pernah menjanjikan dunia ini akan menjadi semakin baik. Tetapi di hari-hari terakhir katanya semakin banyak kejahatan. Itu berarti semakin banyak keadaan-keadaan sulit. Saudara, kedewasaan saya dan saudara di dalam iman Kristen kita akan menentukan tindakan saya dan saudara. Nah, jadi oleh itu saudara, saya mau membawa kita bersama-sama. Kita sama-sama berdoa mengingatkan saudara-saudari kita yang lain di dalam keadaan apapun, dimanapun tempat mereka, dan saling berdoa dan menguatkan satu sama lain supaya di dalam keadaan ini kedewasaan kita itu bangkit, menunjukkan yang kita tetap berpegang teguh pada iman kita yang semula. Nah saudara, mari kita datang bersama di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini yang menunjukkan kepada kami betapa kedewasaan kerohanian kami itu mempunyai dampak yang besar di dalam kehidupan sehari-harian kami. Jadi oleh itu Tuhan, dengan kesempatan ini kami mau berdoa untuk semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen di mana sekalipun pada hari ini, baik yang kami kenal dan yang kami tidak kenal namanya satu persatu. Namun kami berdoa Tuhan Yesus,
supaya di dalam masa-masa yang sulit begini, sama ada oleh karena COVID, sama ada dengan pergumulan mereka sendiri, Tuhan kami berdoa supaya kedewasaan rohani mereka bertindak di dalam mereka menghadapi masa-masa sukar sekalipun. Dan Tuhan kami berdoa supaya kuasa dan pertolongan Tuhan akan menolong mereka, akan memberikan kekuatan, karena kami tidak tahu Tuhan Yesus apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Jadi Tuhan, yang kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah terbatas kuasa untuk menolong setiap pribadi kami. Jadi terima kasih Tuhan, dan demikian kami berdoa untuk kehidupan kami bersama di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan mengguna pakai kami semua sesuai dengan kehendak-Mu di dalam diri pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara, demikian pertemuan kita untuk kesempatan kali ini, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.